Naga Sastra Sabu Inten, halaman 1031 sampai halaman 1050. Demikian kuda itu masuk ke dalam perkemahan itu. Dengan sigap para penunggangnya segera menarik kekangnya, sehingga kuda-kuda itu meringkik dan berdiri pada kedua kaki belakang. Demikian kuda itu meletakkan kaki mereka, demikian para penunggangnya berloncatan turun. Ketika Endang Widuri melihat ayahnya datang, segera ia meloncat berlari ke arahnya sambil berteriak, "Ayah, sayang ayah terlambat." Melihat putrinya berlari-lari menyongsong, dada Kepokanigoro serasa tersiram embun. Namun, ia menjadi sedikit ragu mendengar kata-kata itu, sehingga terlontarlah pertanyaannya, "Apa yang terlambat?" Widuri kemudian dengan manjanya memeluk lambung ayahnya sambil menjawab, "Baru saja kami menonton pertunjukan yang luar biasa." "Pertunjukan apa?" desak ayahnya tidak sabar. "Paman Meso Jenar bermain sulap melawan tukang sihir berjubah abu-abu," jawab gadis itu. Mendengar keterangan Endang Widuri, Kepokanigoro menarik nafas. Terdengarlah ia berdesis perlahan, "Pasingsingan." Tetapi ia sudah tidak terkejut lagi, sebab ia memang sudah menduga sebelumnya bahwa guru Lowo Ijo itu berada di perkemahan. "Di mana pamanmu sekarang?" tanya Kepokanigoro. "Paman mengejar tukang sihir itu," jawab Endang Widuri. Sementara itu yang lain pun telah berdiri mengitarinya. Dengan penuh hormat mereka membungkukkan kepala. "Adakah kalian selamat?" tanya Kepokanigoro kepada mereka. "Atas pangestu Kakang, kami semua selamat, karena Adi Meso Jenar tidak terlambat datang," jawab Mantingan. Kepokanigoro masih melihat kesan-kesan yang mencemaskan pada wajah-wajah mereka, apalagi pada wajah Roro Wilis yang hampir-hampir saja hangus oleh Aji Alaskobar. Sedang Widuri itu pun masih kelihatan pucat. "Apa yang sudah dilakukan?" Kepokanigoro bertanya pula. Tetapi sebelum Mantingan sempat menjawabnya, terdengarlah Endang Widuri bercerita dengan riuhnya. Setan itu bisa menjadikan dirinya panas seperti bara, dan dengan suara tertawa ia dapat merontokkan isi rongga dada. "Ah, sayang ayah tidak melihat kami pada waktu itu. Lucu sekali. Pasingsingan itu sama sekali tidak berbuat apa-apa kecuali tertawa. Dan kami semuanya menggigil, bahkan seperti ayam disembelih. Bukankah itu aneh sekali? Untunglah Paman Meso Jenar dapat menghentikannya sebelum jantung kami patah karenanya." Mendengar cerita anaknya, Kepokanigoro mau tidak mau harus tersenyum. Tetapi kemudian senyumnya terpaksa ditahannya ketika anaknya itu meneruskan, "Kenapa ayah tersenyum, sedang kami hampir mati karenanya? Bukankah kau sendiri berkata bahwa hal itu adalah lucu sekali?" bantah ayahnya. "Tetapi ayah jangan tersenyum, sebaiknya ayah mengucapkan ikut berduka cita, apalagi Bibi Wilis. Ketika Bibi mencoba menolong Paman Meso Jenar yang tiba-tiba terbanting karena serangan pasingsingan itu, agaknya Bibi Wilis nekat melawan udara panas yang memancar dari tubuh tukang sihir jahat itu," sahut Widuri. Sekali lagi, Kepokanigoro tak dapat menahan senyumnya. Tanpa disengaja, ia memandang ke arah Roro Wilis yang menundukkan wajahnya. Ia menjadi malu mendengar cerita gadis kecil itu. "Aku berkata benar, ayah," Widuri meneruskan sambil merengut. "Paman Meso Jenar itu pun dapat dijatuhkannya, meskipun kemudian terpaksa bangun kembali." "Kenapa terpaksa?" tanya Kepokanigoro. "Sebab Roro Wilis hampir jatuh pula. Kalau tidak, barangkali Paman Meso Jenar masih enak-enak berbaring, menikmati hangatnya udara yang memancar dari tubuh pasingsingan di malam yang begini dingin," jawab Widuri. "Sudahlah, jangan membual," potong ayahnya. "Siapa bilang aku membual?" sahut gadis itu. "Aku berkata sebenarnya." Kepokanigoro masih saja tersenyum, tetapi kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Melontarlah di dalam benaknya perkataan anaknya itu. Paman Meso Jenar itu pun dapat dijatuhkannya. Kemudian kepada Mantingan ia bertanya, "Apakah Meso Jenar selamat?" "Bagi kami agak sulit untuk dapat mengetahui keadaan sebenarnya, sebab pertempuran itu berada jauh dalam tingkatan yang tidak dapat kami capai. Meskipun ia masih tetap segar dan bahkan sekarang iblis itu sedang dikejarnya," jawab Mantingan. Kepokanigoro mengerutkan keningnya.
Ia terkejut ketika tiba-tiba didengarnya kemersik daun di dalam semak-semak. Kemudian muncullah dari dalam semak itu seorang laki-laki yang berjalan perlahan-lahan ke arahnya. "Maiso Jenar," sapa Kebo Kanigoro. Maiso Jenar mengangguk hormat sambil menjawab, "Iya Kakang." "Bagaimana dengan Pasingsingan?" tanya Kebo Kanigoro. Sambil menggeleng, Maiso Jenar menjawab, "Aku tidak berhasil menangkapnya." Kembali Kebo Kanigoro mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Tak apalah, bukankah ia tidak berhasil menimbulkan bencana?" "Pangestu Kakang," jawab Maiso Jenar. "Baiklah," kata Kebo Kanigoro seterusnya. "Sekarang cobalah bangunkan orang-orang yang terkena sirep itu. Mungkin pengaruhnya sudah jauh berkurang, apalagi sumbernya telah pergi pula." Jaladri, Bantaran, dan Panjawi tidak menunggu perintah itu diulangi. Segera mereka pergi berpencaran untuk membangunkan orang-orang yang tertidur nyenyak karena sarafnya dipengaruhi sirep yang disebarkan oleh Lowo Ijo. Sementara itu malam telah sampai di ujungnya. Di kejauhan sudah terdengar ayam hutan berkokok bersahutan. Sedang langit telah diwarnai oleh cahaya perak pagi. Cahaya lintang-lintang telah mulai pudar. Satu-satu mulailah mereka menghilang dari wajah langit yang biru bersih. Angin pagi yang berhembus lemah menggoncang-goncang daun-daun pepohonan rimba. "Marilah kita beristirahat," kata Kebo Kanigoro. "Bukankah kalian lelah?" "Semalam aku tidak tidur," sahut Widuri. "Karena itu aku akan tidur sehari penuh." "Aku tidak percaya," jawab ayahnya. "Kenapa?" tanya Widuri. "Belum lagi matahari sepenggalah, kau pasti sudah bangun dan bertanya apakah sudah ada makan pagi," jawab ayahnya. Widuri tidak menjawab, ia hanya mencibirkan bibirnya. Kemudian ia memutar tubuhnya dan berjalan ke pondok yang disediakan baginya. Yang lain pun kemudian berlalu pula ke tempat masing-masing. Mantingan berjalan dengan langkah gontai, sedang Wirasaba seolah-olah tinggal mampu menjerat tubuhnya yang lemah. Meskipun sebenarnya ia tidak sedemikian parah tenaganya, namun peristiwa yang baru saja dilihatnya merupakan suatu peristiwa yang membekas dalam sekali di dalam hatinya. Roro Wilis yang masih sangat pucat pun berjalan menyusul Endang Widuri untuk beristirahat. Ternyata para anggota Laskar Banyu Biru yang tertidur sudah tidak lagi dipengaruhi oleh sirep Lowo Ijo. Meskipun masih ada di antara mereka yang merasa betapa nikmat mimpi yang diperoleh, namun mereka pun kemudian berloncatan bangun ketika tubuh mereka digoncang-goncang oleh pemimpin-pemimpin mereka. Beberapa orang malahan menjadi bingung, sedang beberapa orang lain menjadi cemas dan malu. Lebih-lebih para petugas yang pada malam itu sedang mendapat giliran jaga. Ketika mereka meninggalkan gardu pimpinan, mereka mendapat pesan untuk berhati-hati, sebab mereka mendapat tanda-tanda buruk pada siang harinya. Apalagi firasat para pemimpin Laskar Banyu Biru itu pun telah memberi mereka peringatan. Tetapi tiba-tiba pemimpin mereka itu terpaksa membangunkan mereka di saat fajar hampir pecah. Meskipun demikian, tersangkut pula di dalam dada mereka sebuah pertanyaan yang tak dapat mereka jawab sendiri. Kenapa mereka telah melakukan sesuatu perbuatan yang belum pernah mereka lakukan dan bahkan belum pernah terjadi di dalam perkemahan itu, di mana seorang yang diserai tanggung jawab melalaikan tanggung jawab, apalagi tidur di saat-saat penjagaan. Mereka menjadi agak terhibur ketika mereka mendengar penjelasan dari pemimpin-pemimpin mereka, bahwa meskipun mereka tertidur dalam tugas mereka, namun itu bukanlah kesalahan mereka seluruhnya. Sebab memang pengaruh sirep Lowo Ijo itu sedemikian tajamnya, sehingga sulitlah untuk melepaskan darinya. Ketika para pemimpin Banyu Biru itu kemudian menempatkan petugas-petugas baru pada titik-titik yang dianggap perlu untuk mendapat pengawasan, mereka pun berpesan wanti-wanti kepada para petugas itu, bahwa mereka harus benar-benar waspada. Mereka diwajibkan segera memberikan tanda-tanda apabila ditemuinya suatu yang mencurigakan, apalagi membahayakan. Sesaat setelah mereka berangkat, di dalam gardu pimpinan itu duduklah beberapa orang yang bercakap-cakap dengan asiknya. Di antara mereka adalah Jaladri, Bantaran, Penjawi, dan Wanamerta.
Dengan penuh semangat, Jaladri bercerita tentang apa yang baru saja dilihatnya, sesuatu yang belum pernah dibayangkan, meskipun hanya di dalam mimpi. Meskipun Jaladri sendiri pada saat itu harus bertempur, tetapi setiap kali ia sempat melirik ke arah lingkaran-lingkaran pertempuran yang lain. Ia melihat Roro Wilis itu bertempur seperti sikatan menyambar belalang, sigap, cepat dan lincah. Endang Widuri benar-benar seperti burung camar yang bermain-main di atas gelombang. Meskipun lawannya adalah seorang yang gemuk dan bersenjata di kedua belah tangannya, namun gadis itu sama sekali tidak dapat digetarkan. Yang menggemparkan dada Jaladri kemudian adalah Aryo Saloko. Ketika ia telah kehilangan lawannya, melarikan diri, ia sempat untuk menyaksikan sepenuhnya pertempuran antara Aryo Saloko melawan Lowo Ijo. Tak pernah ia membayangkan bahwa Aryo Saloko mampu mengimbangi kekuatan Lowo Ijo dari Mentauk itu. Apalagi Lowo Ijo telah berhasil menyerang anak muda itu dengan udara panas. Meskipun tidak sedahsyat Pasingsingan, namun seakan-akan tak terasa sama sekali oleh Aryo Saloko. Bantaran dan Penjawi mendengarkan cerita itu dengan seksama. Ia kecewa tidak dapat menyaksikan sendiri tingkat ilmu Aryo Saloko, sebab ia ingin membandingkan dengan tingkat ilmu Sawung Sariti yang menurut pendengarannya telah meningkat sedemikian. Bahkan ia telah memiliki ilmu sakti lebur seketi. Di sebuah pondok yang lain, tampaklah Maiso Jenar duduk bersama Kebo Kanigoro. Di sudut yang lain dari ruangan itu pula, Aryo Saloko berbaring di atas sebuah balai-balai bambu. Ia pun ternyata lelah. Meskipun demikian, ia tidak tertidur. Lamat-lamat ia masih mendengar gurunya itu bercakap-cakap dengan Kebo Kanigoro. "Aku dengar dari Widuri, Pasingsingan itu berhasil mendorongmu jatuh," tanya Kebo Kanigoro. "Iya Kakang," jawab Maiso Jenar. "Semula aku tidak tahu bagaimana aku melawan udara panas yang dilontarkan berdasarkan ajinya Alas Kobar." "Tetapi bukankah kau akhirnya dapat mengatasi aji Alas Kobar itu?" tanya Kanigoro pula. "Ya, tanpa aku ketahui bagaimana terjadinya. Tetapi pada saat aku membulatkan tekad untuk melawan panas yang melibat seluruh tubuhku, tiba-tiba terasalah dari dalam dadaku getaran-getaran yang aku kenal sebagai sumber kekuatan Sosro Birowo mengalir ke segenap tubuhku. Dan dengan demikian, aku kemudian terbebas dari pengaruh udara panas itu. Pada saat aku mengerahkan getaran-getaran itulah, aku dapat dikenai oleh Pasingsingan di pundakku, sehingga aku terdorong jatuh. Karena aku memang tidak mengadakan perlawanan pada daya dorong itu, sebab aku tidak mau kehilangan kesempatan, sehingga getaran-getaran itu terganggu." Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ia merasa bangga pula bahwa Maiso Jenar meskipun tanpa disadarinya sendiri telah meningkat pula pada penguasaan ilmunya lebih sempurna lagi dengan mengalirkan ilmu Sosro Birowo ke segenap tubuhnya dalam bentuk perlawanan dan pertahanan. Kemudian ia bertanya pula, "Tidakkah iblis itu kau lumpuhkan dengan Sosro Birowo itu pula? Aku kira ia mempunyai cukup daya tahan sehingga ia tidak akan mati karenanya. Dengan demikian kau akan dapat menangkapnya hidup-hidup." Maiso Jenar ragu sebentar, kemudian ia menjawab, "Kakang, semula aku pun bermaksud demikian. Tetapi ketika aku sadar bahwa getaran-getaran ilmuku sedang mengalir ke segenap tubuhku, aku takut kalau dengan demikian getaran-getaran itu harus terhisap kembali untuk kemudian aku salurkan ke sisi telapak tanganku. Dengan demikian aku akan hangus oleh aji Alas Kobar itu." Kebo Kanigoro kini tidak hanya tersenyum, tetapi ia tertawa. Katanya, "Hahaha, itulah keistimewaanmu Maiso Jenar. Kau berhasil menekuni ilmu perguruan pengging sehingga hampir sempurna, tanpa tuntunan dari siapapun. Karena itu di dalam perkembangan yang terjadi pada dirimu, ada beberapa unsur yang tak kau kenal sendiri. Kau berhasil meragakan sukmamu pada saat kau capai kesempurnaan ilmu Sosro Birowo, tetapi dalam penerapan yang pernah kau kenal sebelumnya. Sedangkan sebenarnya engkau dapat menerapkan dalam keperluan lain, karena kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhmu itu adalah kelengkapan darimu sendiri yang tunduk pada kehendakmu. Dengan demikian, Maiso Jenar, aku yakin sekarang bahwa kau benar-benar akan dapat mengalahkan iblis itu
apabila pertempuran diteruskan. Sebab ilmu Sosrobirowo adalah seperti mata air yang agung yang tak akan kering meskipun airnya mengalir siang dan malam ke segenap penjuru. Mendengar uraian Kebu Kanigoro itu, alangkah besarnya hati Maeso Jenar. Ia merasa bahwa dadanya bergetar karena bangga. Seandainya saja ia tahu sebelumnya bahwa ilmu Sosrobirowo yang bersumber di pusat dadanya itu seperti mata air yang tak akan kering di segala musim. Seandainya ia tahu bahwa ia dapat mempergunakan ilmu itu sekaligus untuk berbagai kemungkinan. Sebagai manusia, Maeso Jenar merasa bahwa ia kini memiliki senjata yang dahsyat tiada taranya. Bukankah dengan demikian ia menjadi seorang yang dapat membebaskan diri dari perasaan sakit yang disebabkan oleh rangsang dari luar tubuhnya apabila ia menghendaki dengan matek aji Sosrobirowo. Meskipun ia tidak menjadi kebal karenanya, namun ia memiliki ketahanan yang mirip dengan ilmu kekebalan. Tetapi sebenarnya pada saat-saat yang demikian itulah saat-saat yang paling berbahaya bagi manusia. Pada saat ia menyadari kelebihan diri dari orang lain, pada saat ia dengan penuh kesadaran merasa tak akan mudah orang mengalahkannya. Untunglah bahwa Maeso Jenar memiliki bekal yang cukup untuk menerima kurnia dari Tuhan Yang Maha Esa atas usahanya yang tak kenal lelah dalam pembacaan diri. Itulah sebabnya pada saat ia sadar akan dirinya, meskipun mengembang pula perasaan bangga sebagaimana perasaan manusia biasa, namun di dalam relung hatinya, Maeso Jenar dengan penuh kerendahan diri mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Maha Pengasih atas karunia itu. Bahkan diam-diam ia berjanji untuk mempergunakan ilmunya dalam kebaktian dan pengabdian pada titahnya sesama manusia dengan penuh rasa cinta kasih. Kebu Kanigoro menyaksikan wajah Maeso Jenar dengan seksama, seolah-olah ia sedang membaca apakah yang tersirat dari wajah itu. Sebagai seorang yang penuh dengan macam-macam pengalaman, tahulah Kebu Kanigoro bahwa pada saat-saat yang paling berbahaya itu, Maeso Jenar tidak tergelincir ke dalam sikap yang tercela. Ia tahu bahwa Maeso Jenar tidak menjadi sombong karenanya sehingga kehilangan pengamatan atas tingkah laku dan perbuatan-perbuatannya pada masa-masa yang akan datang. Sebagai seorang yang berpandangan luas, Kebu Kanigoro mengerti bahwa Maeso Jenar itu sampai tergelincir karena kesombongannya atas keperkasaan diri, atas ilmu yang dimilikinya, maka akibatnya akan sangat berbahaya. Ia akan mampu mengguncangkan kerajaan Demak, tidak mengguncangkan keamanan dan ketertiban, namun seandainya ia mau, ia akan dapat menghimpun kekuatannya untuk menghancurkan Demak. Tetapi ia yakin kemudian Maeso Jenar akan tetap dapat memelihara kemurnian dari tujuannya, mengabdikan diri setulus-tulusnya pada keyakinannya, pada kebenaran dan keadilan. Beberapa saat setelah pondok itu dicekam oleh keheningan, terdengarlah Maeso Jenar berkata perlahan-lahan, "Aku bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, serta berterima kasih kepada Kakang Kebu Kanigoro yang telah memberi aku kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas dalam pengabdian diri. Mudah-mudahan aku dapat merantasi, dapat memanfaatkan ilmuku ini sebaik-baiknya." Kebu Kanigoro mengangguk-angguk puas. Ia tidak menjawab, tetapi hatinya berkata, "Berbahagialah kau Maeso Jenar, berbahagialah atas kurnia yang kau terima, dan berbahagia atas keluhuran hatimu." Namun yang terucapkan adalah, "Meskipun demikian Maeso Jenar, aku atas nama gurumu, Ayah Pengging Sepuh almarhum, ingin memperingatkan bahwa ilmu perguruan Pengging janganlah kau pergunakan pada setiap saat, pada setiap kesempatan sebagai pameran kekuatan yang tak berarti. Ilmu itu hanya akan kau pergunakan pada saat-saat di mana kau harus dapat mempertanggungjawabkan akibatnya, tidak kepada sesama manusia, tetapi kepada para pemimpin di Demak, bahkan tidak kepada Sultan Demak saja, tetapi lebih daripada itu, kau akan mempertanggungjawabkan kepada Yang Maha Ada di atas segala pertanggungjawaban yang lain, sebab kau menjadi lantaran, tidak dari para pemimpin dan tidak siapapun, tetapi ilmumu kau terima dari Yang Maha Tinggi."
Meskipun apa yang didengarnya dari Kebu Kanigoro itu seperti apa yang didengarnya dari suara hati nuraninya, namun Maeso Jenar dengan penuh minat mendengarkan nasihat dari orang yang dianggapnya pengganti gurunya. Sebab ia tahu benar bahwa Kebu Kanigoro tidak hanya mampu berkata, tetapi apa yang dilakukannya pun sesuai benar dengan kata-katanya itu, mempergunakan ilmunya pada kesempatan yang tepat, untuk keperluan yang tepat pula. Kecuali Maeso Jenar, di salah satu sudut ruangan itu berbaring Aryo Saloka. Ia mendengar semua pembicaraan gurunya dengan Kebu Kanigoro itu. Ia mengetahui pula betapa gurunya kini benar-benar menjadi manusia yang luar biasa, yang tidak akan dapat dikalahkan oleh pasingsingan. Dengan demikian, gurunya sudah tidak akan lagi silau seandainya ia duduk bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Surodipoyono, kakeknya, dan orang-orang lain yang setingkat dengan mereka itu. Namun di samping itu, ia mendengar pula nasihat-nasihat Kebu Kanigoro kepada gurunya. Dengan demikian, di dalam hati Aryo Saloka timbul pula harapan bahwa apabila ia bekerja dengan tekun, ia pun akan mampu pula menerima kekuatan seperti gurunya itu. Meskipun demikian, di dalam hatinya tumbuh pula janji kepada dirinya sendiri bahwa ia pun akan berbuat seperti gurunya, seperti apa yang dinasihatkan oleh Kebu Kanigoro. Karena angan-angannya itu, maka tiba-tiba merasa badan Aryo Saloka bergetar karena harapan pada masa yang akan datang, pada kesulitan-kesulitan yang masih harus diatasi. Ketika Kebu Kanigoro dan Maeso Jenar itu bangkit dari tempat duduknya masing-masing untuk beristirahat dan membaringkan diri mereka masing-masing, Aryo Saloka masih tetap berangan-angan. Tiba-tiba meloncatlah perasaan rindunya kepada masa depan itu, kepada masa di mana ia dapat menikmati cerahnya sinar matahari tanpa perasaan was-was dan gelisah, tanpa perasaan cemas pada hari kemudian. Dan tiba-tiba saja ia merasa rindu pula kepada keluarganya, kepada ibunya yang mengasuhnya pada masa kanak-kanaknya dengan penuh kasih sayang, kepada ayahnya yang meskipun terkadang-kadang marah kepadanya, namun dengan penuh keikhlasan seorang ayah telah mendidiknya menghadapi masa kemudian. Aryo Saloka ingat benar betapa ayahnya berkata kepadanya bahwa kelak ia akan menjadi seorang pahlawan. Semula ia mengira bahwa seorang pahlawan adalah seorang yang hebat berkelahi, yang tak terkalahkan oleh siapapun juga. Tetapi sekarang ia berpendapat lain, karena pergaulannya dengan gurunya, dan karena umurnya yang semakin dewasa, tahulah ia apa yang dimaksud dengan kata pahlawan. Aryo Saloka menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia mencoba memejamkan matanya, malah hilir mudiklah bayangan-bayangan masa lalunya, masa kini, dan harapan-harapan bagi masa mendatang. Meskipun ia menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mencoba melenyapkan bayang-bayang itu, namun semakin ia berusaha, semakin jelaslah bayangan-bayangan itu mengganggu. Ketika ia membuka matanya kembali, dilihatnya sinar matahari yang masih sangat condong menembus dinding-dinding pondoknya, membuat lingkaran-lingkaran cahaya di lantai. Di kejauhan terdengar riuh burung-burung liar berkicau bersautan. Suaranya terdengar betapa merdunya, semerdu lagu puji-pujian terhadap Tuhan yang memperkenankan mereka masih menikmati indahnya pagi ini. Sekali-kali, di tengah-tengah rimba, melengkinglah koko ayam hutan bersambutan, di sela-sela angin pagi yang berdesir lemah. Di luar pondok itu, Aryo Saloka mendengar orang berjalan hilir mudik dalam kewajiban masing-masing, diantar oleh suara gerit timba serta debur air orang mandi. Tetapi bayangan di dalam rongga matanya masih saja mengganggu otak Aryo Saloka. Bahkan kemudian ia ikut pula dalam barisan-barisan angan-angan itu seorang gadis yang nakal, namun cukup memiliki daya hidup yang menyala-nyala di dalam dadanya. Mula-mula ia mencoba mengenal gadis itu baik-baik di dalam angan-angannya. Bentuk tubuhnya, senyum serta tawanya yang renyah, seolah tingkahnya yang penuh kejujuran. "Ah," desah Aryo Saloka. Sekali lagi ia mencoba melenyapkan bayang-bayang yang aneh-aneh itu sambil menarik nafas panjang. Tetapi bayang-bayang itu tetap tegak di dalam angan-angannya. Aryo Saloka kemudian bangkit dari tempat pembaringannya.
Perlahan-lahan ia melangkah ke arah pintu. Ketika ia berdiri di atas lundak pintu itu, ia melihat kakak beradik Sendang Papat dan Sendang Parapat lewat di mukanya. Kedua kakak beradik itu dengan hormat membungkuk kepadanya. Aryo Saloka pun membungkuk sambil tersenyum bangga. Ia bangga kepada anak-anak Banyu Biru yang gigih itu. Mereka ternyata tidak sekedar berbuat untuk mendapat pujian atau gelar-gelar yang menyenangkan, atau hadiah yang berharga. Tetapi mereka melakukan semua itu dengan penuh kesadaran, sadar akan kewajibannya terhadap kampung halaman, sadar akan kesetiaannya kepada tumpah darah. Dari ruang di sebelah, Aryo mendengar nafas gurunya mengalir dengan irama teratur. Agaknya Maeso Jenar itu telah tertidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba Aryo Saloka pun menguap. Perlahan-lahan ia menutup pintu pondok itu dan perlahan-lahan ia berjalan ke tempat pembaringannya untuk kemudian merebahkan diri. Karena lelah dan ngantuk, akhirnya ia pun tertidur pula. Apa yang terjadi di perkemahan itu ternyata telah memberikan keyakinan yang lebih tebal bagi Maeso Jenar maupun Aryo Saloka, bahwa golongan hitam benar-benar telah meningkatkan kegiatannya. Mereka untuk sementara memang dapat bekerja sama, di antara mereka menghanyutkan Banyu Biru dengan harapan untuk menemukan keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten, dan mempergunakan Banyu Biru sebagai sasaran pertama dalam usaha mereka membentuk pemerintahan yang akan dapat menjadi tandingan dari pemerintahan Demak. Bahkan tujuan terakhirnya melenyapkan kekuasaan Demak. Dengan demikian, jelaslah kemudian siapakah yang mula-mula membuat rencana itu. Dengan desas-desus serta berbagai macam dalih dan alasan, akhirnya tergeraklah golongan hitam seluruhnya untuk berusaha mendapatkan keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten. Mereka mengadakan semacam perjanjian. Siapa yang memiliki keris simpat kandel keraton Demak itu akan diangkat menjadi pemimpin dari segenap gerombolan hitam yang terserak-serak hampir di segenap sudut Demak. Dalam himpunan itu, mereka mengharap dapat menguasai sebagian wilayah Demak dan mempergunakan wilayah itu sebagai daerah pancatan untuk menandingi kekuasaan Demak. Dalam penelahan Maeso Jenar, rencana itu pasti timbul dari Pasingsingan. Apalagi ia telah menyuruh Lowo Ijo untuk mengambil pusaka-pusaka dari perbendaharaan istana, yang sebenarnya perbuatan itu hanya sekedar usaha darinya untuk membuktikan apakah kedua pusaka yang diperebutkan itu bukan sekedar turunannya saja. Meskipun dalam ilmu mereka, Pasingsingan merasa tidak lebih dari Simarodra, Bugel Kaliki, dan sebagainya. Namun ia merasa bahwa ia memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir lebih daripada mereka itu. Sehingga bagi Pasingsingan, apabila keris-keris itu sudah berada di dalam salah seorang anggota gerombolan hitam, baginya akan lebih mudah untuk mendapatkannya daripada apabila pusaka-pusaka itu berada di istana atau di tangan golongan lain. Karena itu, demikian Pasingsingan mendengar Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten jengkar dari istana. Demikian ia menyusun rencananya. Tetapi rencana yang disusunnya itu tak dapat dilaksanakannya dengan baik. Sebab tiba-tiba muncullah Lembu Soro yang meskipun tidak termasuk di dalam golongan hitam, bahkan yang sebenarnya mempunyai pertentangan kepentingan, namun dalam beberapa hal mereka menunjukkan adanya persamaan perbuatan dan tingkah laku. Mereka sama-sama menaruh minat yang besar terhadap Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten. Tidak untuk diserahkan kembali kepada yang berhak, tetapi mereka ingin kedua pusaka itu untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, jelaslah bagi Maeso Jenar bahwa meskipun dalam gerak mereka dapat mewujudkan irama yang senada, namun di dalam tubuh mereka itu seperti api di dalam sekam. Setiap kali berkobarlah api pertentangan yang dahsyat untuk memuaskan nafsu kekuasaan mereka masing-masing. Meskipun demikian, Maeso Jenar yakin bahwa mereka tak akan mampu untuk menyusun pemerintahan tandingan. Namun apabila mereka mulai melaksanakan rencana mereka, berarti akan terjadi kekacauan dan keributan, pembunuhan, perkosaan terhadap sendi perikemanusiaan dan banyak lagi hal-hal yang akan terjadi.
Rencana Pasingsingan menjadi semakin terpecah belah ketika kemudian Gajah Soro telah bertindak jauh mendahului perhitungannya, disusul dengan munculnya orang yang bernama Maeso Jenar, yang ternyata adalah orang itulah yang menentukan kegagalannya. Karena itu tak ada jalan lain bagi Pasingsingan kecuali membunuh Maeso Jenar. Dalam keadaan yang terakhir, muncullah rencana Pasingsingan yang maha hebat menurut perasaannya, mengarahkan segenap kekuatan golongan hitam untuk menghancurkan Banyu Biru, memusnahkan orang-orang seperti Maeso Jenar, Lembu Soro, Soro Dipoyono, Laskar Banyu Biru kedua belah pihak, serta tunas-tunas masa depan, yaitu Aryo Saloko dan Sawung Sariti sekaligus. Maeso Jenar dapat merasakan betapa dendam yang tersimpan di dalam tubuh golongan hitam itu kepadanya, tetapi adalah menjadi tanggung jawabnya untuk menanggulanginya. Rombongan dari Nusa Kambangan yang datang ke Banyu Biru serta rombongan Alas Mentau yang datang di perkemahan ini memperjelas keadaan. Ternyata ketajaman otak Maeso Jenar cukup mampu untuk mengurai segala sesuatu yang mungkin bakal terjadi, serta yang telah direncanakan oleh golongan hitam itu. Demikian lelahnya Aryo Saloko pada saat itu sehingga ia tertidur demikian nyenyaknya. Ketika matahari telah lewat puncak langit, ia terkejut karena gurunya membangunkannya. Ketika ia membuka matanya, dilihatnya Kebo Kanigoro duduk menghadap hidangan makan siang, nasi jagung dengan lauk daging binatang buruan dan sayur-sayuran. "Tidakkah kau lapar?" tanya Maeso Jenar. Aryo Saloko menggeliat. Kemudian ia pun segera bangkit dan pergi mencuci mukanya untuk kemudian bersama-sama dengan Kebo Kanigoro dan Maeso Jenar menikmati makan siang dengan lahapnya. Ketika mereka telah selesai makan, serta sisa-sisa makanannya telah disingkirkan oleh Endang Widuri, tiba-tiba terdengarlah Maeso Jenar berkata seperti kepada diri sendiri, "Itulah yang aku cemaskan, Kakang." Aryo Saloko tidak tahu maksud kata-kata itu. Agaknya gurunya telah lama membicarakan sesuatu masalah dengan Kebo Kanigoro. Kebo Kanigoro mengangguk kecil. Tampaknya ia pun sedang berpikir. Sesaat kemudian ia pun menjawab, "Kita hadapkan pada kemungkinan-kemungkinan yang tak menyenangkan." Aryo Saloko memandang kedua laki-laki itu tanpa berkedip. Sebenarnya ingin juga ia mengetahui persoalannya, namun ia tidak berani bertanya. Ia menjadi semakin tertarik pada persoalan itu ketika dilihatnya wajah gurunya menjadi bersungguh-sungguh. Beberapa saat mereka kemudian berdiam diri, seakan-akan masing-masing terbenam dalam persoalan yang kurang menyenangkan. Di luar terik matahari seperti membakar daun-daun rerumputan yang menjadi kering karenanya. Tidak seberapa jauh dari pondok itu terdengar orang menumbuk padi dan jagung. Suaranya beruntun seperti suara orang berlagu dengan irama yang tetap. Di arah lain, terdengar suara tempaan besi gemerinting bersaut-sautan. Beberapa orang pandai besi sudah bekerja keras untuk membuat atau memperbaiki alat-alat pertanian, dan bahkan ada di antara mereka yang membuat senjata. Kemudian terdengarlah Maeso Jenar berkata, "Kakang, aku kira aku perlu memberikan keterangan-keterangan mengenai tugas kita kepada Aryo Saloko." Kebo Kanigoro mengangguk mengiyakan. Jawabnya, "Berilah ia gambaran apa yang sudah terjadi dan apa yang kira-kira akan terjadi." Aryo Saloko mengingsar duduknya. Ia menjadi bergembira. Dengan demikian, ia mengharap akan dapat mengetahui kesulitan-kesulitan apakah yang sedang membebani perasaan gurunya serta Kebo Kanigoro. "Arya," kata Maeso Jenar, "aku akan menceritakan perjalanan kami sebagai utusanmu ke Banyu Biru. Aku akan mengatakan apa adanya, supaya kau mendapat gambaran yang benar terhadap daerahmu, serta orang-orang yang sedang berada di sana." Aryo Saloko mendengar kata-kata Maeso Jenar dengan penuh minat. Ketika kemudian Maeso Jenar menceritakan apa yang telah dialami selama ini, maka kata demi kata diperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan seolah-olah ia sendiri ikut serta mengalami perjalanan yang kurang menyenangkan itu. Maeso Jenar menceritakan apa yang telah terjadi, namun ia mencoba untuk tidak menimbulkan kecemasan, apalagi ketakutan pada Aryo Saloko. Ia mencoba untuk menyingkirkan sentuhan-sentuhan pada perasaan anak itu.
sebab ia tahu benar betapa halusnya perasaan Aryo Saloka sebagai seorang anak yang sejak belasan tahun harus sudah berpisah dari ikatan kasih sayang ayah bundanya. Meskipun demikian, Maeso Jenar dan Kebu Kanigoro terkejut mendengar pertanyaan Aryo Saloka yang pertama. Ia tidak bertanya tentang kemungkinan-kemungkinan bagi dirinya sendiri. Ia tidak bertanya apakah dirinya masih mempunyai kemungkinan untuk kembali ke tanah pusakanya yang telah lama terlepas dari tangannya. Ia tidak bertanya apakah masih ada kemungkinan baginya untuk kembali ke Banyu Biru sebagaimana wajahnya. Tetapi pertanyaan yang pertama-tama diucapkan oleh anak muda itu adalah, "Paman, tidakkah paman bertemu dengan bunda?" Maeso Jenar menarik nafas dalam-dalam. Beberapa saat ia berpandangan saja dengan Kebu Kanigoro. Bagaimana ia akan menjawab pertanyaan itu? Memang, dalam saat yang gawat seperti yang dihadapinya pada saat itu, terlupakanlah kepentingan-kepentingan lain. Sehingga pada saat itu ia tidak bertanya dan berusaha menemui Nyai Ageng Gajah Suro. Karena itulah, maka ia tidak bercerita tentang orang itu. Aryo Saloka yang mendengarkan setiap kata demi kata menjadi kecewa ketika cerita Maeso Jenar itu berakhir tanpa menyebut ibunya. Justru ibunya itu bagi Aryo Saloka adalah suatu kepentingan yang tak kalah artinya dari segenap kepentingan-kepentingan yang lain. Akhirnya Maeso Jenar menjawab, "Arya, aku minta maaf kepadamu bahwa aku tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk berbuat lebih banyak dari yang sudah aku lakukan. Sehingga dengan demikian aku tidak dapat menemui Nyai Ageng Gajah Suro. Tetapi karena kakekmu Ki Ageng Suro Dipoyono tidak mengatakan sesuatu, aku kira ibumu itu pun tidak mengalami sesuatu." Mendengar jawaban itu, Aryo Saloka menundukkan wajahnya. Ia benar-benar kecewa. Demikian rindunya ia kepada ibunya, sehingga rasa-rasanya ia meloncat langsung ke Banyu Biru saat itu juga. Maeso Jenar dan Kebu Kanigoro dapat menyelami perasaan anak itu sedalam-dalamnya. Mereka merasa juga bahwa Aryo telah menyalahkan mereka. Kenapa mereka sama sekali tidak ingat kepada orang yang telah melahirkan, membesarkan dengan penuh kasih sayang? Maka berkatalah Maeso Jenar perlahan-lahan dan hati-hati untuk menenteramkan hati anak itu. "Arya, tenangkanlah hatimu. Berbanggalah kau karena kau telah menjauhkan kepentingan pribadimu, terpisah dari ayah bunda, tetapi dengan menjunjung tinggi pengabdian diri terhadap sesama, terhadap rakyatmu, dan terhadap Tuhanmu, sebagai sumber dari pengabdianmu menegakkan kebenaran dan keadilan." Aryo Saloka masih saja menundukkan wajahnya, namun kata gurunya itu meresap pula di dalam kalbunya. Akhirnya ia mencoba untuk menghadapi kenyataan itu sebagai seorang laki-laki. Bagaimanapun kerinduan itu bergolak di dalam dadanya, namun ia mencoba untuk menekannya kuat-kuat. Bukankah kepentingan rakyatnya jauh lebih berharga dari kepentingan diri? Seandainya ia kemudian tenggelam dalam duka karena perasaan rindunya kepada bunda, apakah yang akan dapat disumbangkan kepada tanah perdikan Banyu Biru, tanah pusakanya? Karena itu maka kemudian ia mengangkat wajahnya. Dengan penuh tekad ia berkata, "Paman, biarlah aku lupakan perasaan rinduku kepada bunda. Lalu apakah yang harus aku kerjakan?" Maeso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya dengan bangga. Katanya, "Demikianlah putra Ki Ageng Gajah Suro. Tengadahkanlah dadamu, besarkanlah hatimu, sebab di depanmu terenganga jurang kewajiban yang maha besar. Nah anakku, bersiaplah untuk dapat beberapa hari ini bersama-sama dengan segenap laskarmu datang ke Banyu Biru." Tiba-tiba wajah Aryo Saloka menjadi berseri. Dengan demikian, ia akan bertemu kembali dengan tanah tercinta, dengan sawah ladang kampung halaman, meskipun mungkin harus ditebusnya dengan darah. Beberapa saat kemudian, berjalanlah Aryo Saloka meninggalkan pertemuan itu. Ia tidak tahu kenapa yang mula-mula dilakukan adalah pergi kepada Endang Widuri dan mengabarkan rencana pamannya itu kepadanya. "Kita akan bersama-sama ke Banyu Biru?" tanya Endang Widuri yang tiba-tiba menjadi bergembira pula. "Ya," jawab Aryo Saloka. "Aku akan dapat melihat rumahmu yang pernah kau ceritakan kepadaku dahulu di lereng pegunungan Telamaya," sahut Widuri dengan mata yang berkilat-kilat. "Bukankah begitu?" "Iya," jawab Aryo Saloka singkat.
Dari halaman rumahmu dapat kita lihat wajah Rawa Pening yang berkilau. Widuri meluruskan, bukan dari halaman rumahku, tetapi dari alun-alun di muka rumahku. Aryo Saloka membetulkan, ya, dari alun-alun di muka rumahmu. Jadi rumahmu itu mempunyai alun-alun? Tanya Endang Widuri. Widuri meneruskan, kalau begitu kau adalah anak seorang yang kaya dan terhormat. Menurut ayahku, di muka istana Demak pun ada alun-alun. Tidak selalu, potong Arya. Ayahku bukanlah orang yang kaya, tetapi dalam lazim bahwa di muka rumah kepala daerah Pertigan terdapat alun-alun. Di Pamingit juga ada alun-alun, di Pangrantunan bekas rumah kakek dahulu juga terdapat alun-alun. Bahkan di muka rumah Kedemangan Paman Sarayuda di Gunung Kidul, katanya ada alun-alun juga. Kapan kita berangkat? Tiba-tiba Endang Widuri bertanya, seolah-olah tidak sabar lagi menunggu sampai esok. Aryo Saloka menggelengkan kepalanya. Entahlah, jawabnya. Sebulan, 2 bulan atau setahun lagi? Tanya Endang pula. Seharusnya Aryo Saloka yang paling tidak bersabar. Tiba-tiba terdengar suara Roro Wilis dari belakang mereka. Segera mereka itu pun menoleh, dan tiba-tiba terbesitlah perasaan malu di dalam dada Endang Widuri. Perasaan yang selama ini belum pernah dirasakannya. Karena itu pipinya pun kemudian menjadi merah. Tetapi perasaan itu hanya sebentar menjalar di dalam dirinya. Kemudian kembali terdengar suaranya renyah. Kakang Aryo Saloka pun sebenarnya tidak bersabar pula, tetapi ia tidak mau mengatakannya. Sedang aku menjadi sangat ingin melihat kehidupan Bukit Telamaya dan kecerahan wajah Rawa Pening di pagi yang bening. Roro Wilis tersenyum. Sebenarnya di dalam hatinya sendiri pun tersimpan pula harapan agar segala sesuatunya menjadi lekas terselesaikan. Sebagai seorang gadis, ia lebih mudah tersentuh oleh perasaan rindu kepada keluarga, kepada hidup kekeluargaan yang lumrah. Meskipun di dalam tubuhnya mengalir juga darah pengembara dari kakeknya Pandan Alas, namun baginya lebih baik hidup tentram damai dalam pelukan keluarga yang bahagia, bermain-main dengan anak dan suami, serta bergurau dengan tetangga. Roro Wilis menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun ikut duduk bersama dengan Arya dan Endang Widuri, ikut bercakap-cakap dengan mereka itu, untuk melupakan kerinduannya pada masa yang diimpikan. Namun, ia pun sadar sesadar-sadarnya bahwa ia harus mengutamakan membantu orang yang dicintainya dalam mengemban kewajiban. Ia harus dapat menekan diri dalam pergolakan masa kini. Tetapi, agaknya Maiso Jenar tidak menunda-nunda waktu lebih lama. Ketika matahari pada sore hari itu terbenam, mulailah ia mengumpulkan beberapa orang pemimpin Laskar Banyu Biru di gardu pimpinan. Kebu Kanigoro, Roro Wilis, bahkan Endang Widuri pun hadir pula. Mantingan, Wirasaba, Wanamerta, Bantaran, Penjawi, Jaladri, Sedang Papat, Sendang Parapat, dan beberapa orang lagi. Dalam kesempatan itu, Maiso Jenar membeberkan segala sesuatu mengenai persoalan yang rumit yang menyangkut diri Aryo Saloka. Karena itu, ia membawa Aryo Saloka ke Banyu Biru, tetapi tidak dalam rombongan kecil, tetapi mereka bersama-sama akan berangkat, sebagai suatu pernyataan bahwa apabila terpaksa, Laskar Banyu Biru yang setia itu pun memiliki kekuatan yang tak dapat diabaikan. Dalam keriuhan sambutan yang bergelora, disertai dengan keikhlasan berkorban dari para pemimpin Laskar, terdengar Maiso Jenar berkata, Laskar Banyu Biru yang setia, kalian harus ingat akan tujuan kalian. Sekali lagi, aku katakan, kita kembali ke Banyu Biru tidak akan membalas dendam. Kita datang ke Banyu Biru untuk kepentingan kebenaran dan keadilan, untuk kepentingan kemanusiaan. Karena itu, jangan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan perasaan keadilan dan bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Pertemuan itu menjadi hening. Suatu pertanda bahwa kata-kata Maiso Jenar itu benar-benar meresap ke dalam dada setiap orang yang mendengarkan. Kemudian terdengarlah ia melanjutkan, ingatlah bahwa kalian berada dalam satu pimpinan. Jangan berbuat sendiri-sendiri yang dapat merugikan nama baik kalian sebagai pejuang. Nah, sejak besok pagi, bersiagalah untuk setiap saat berangkat ke Banyu Biru.
Laskar Banyu Biru yang setia itu menyambut pernyataan Maesa Jenar dengan penuh tekad. Mereka menyingkir ke daerah Candi Gedong Songo karena mereka sama sekali tidak mau menerima keadaan yang menyedihkan di tanah mereka. Karena itu, ketika mereka mendapat kesempatan untuk kembali ke Banyu Biru, mongkoklah hati mereka. Mereka tidak mengharap hal yang berlebih-lebihan. Mereka tidak mengharap untuk kemudian menjadi Demang, Lurah, atau Bahu. Tetapi mereka sekedar mengharap pemerintahan yang adil dan jujur berlandaskan pada sendi-sendi yang telah diletakkan sejak masa pemerintahan Ki Ageng Soro Dipoyono. Sebagai seorang yang patuh kepada agamanya, Ki Ageng Soro Dipoyono mendasarkan pemerintahannya kepada ketaatannya, pengagungan, dan kebaktiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sumber tindak tanduk dan tingkah lakunya di dalam menjalankan pemerintahan, cinta kasih kepada sesama, kepada manusia sebagaimana Tuhan menjadikan manusia dengan penuh cinta kasih, kepada tumpah darah, kampung halaman, serta lingkungan yang dikurniakan Tuhan kepada manusia. Mendasarkan pemerintahan pada kepentingan rakyatnya, serta mendengarkan dan melaksanakan pendapat mereka untuk kesejahteraan mereka lahir dan batin. Tidak hanya dalam ucapan penghias bibir, tetapi benar-benar dalam pengamalan dan perbuatan. Sendi-sendi itu pula lah yang kemudian diterapkan dalam pemerintahan Ki Ageng Gajah Soro di Banyu Biru. Tetapi sejak masih berada di Pamingit, adiknya Ki Ageng Lembu Soro agaknya sedikit demi sedikit tersesat dari jalan itu. Sedikit demi sedikit ia tenggelam dalam kepentingan diri sendiri. Nafsu lahiriah yang kadang-kadang sama sekali bertentangan dengan sendi-sendi dasar yang menurut pengakuannya juga dianutnya. Tetapi apakah artinya pernyataan, pengakuan, dan kesediaan yang diteriakan sampai menyentuh langit, namun dalam tindak tanduk dan tingkah lakunya bertentangan dengan kata-katanya? Apakah artinya janji yang tidak pernah ditepati? Apakah artinya pengabdian diri yang hanya berupa pamer lahiriah tanpa satunya kata dan perbuatan? Beberapa orang yang pernah mengalami penderitaan lahir batin dapat menjadi saksi. Lapangan-lapangan yang pernah dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan tayub, mabuk-mabukan, dan adu jago merupakan saksi-saksi bisu pula. Sedang tempat ibadah yang semakin hari semakin susut dikunjungi orang dapat merupakan saksi-saksi yang tak dapat dibantah. Penganiayaan dan tindak kesewenang-wenangan betapapun alasannya. Sebab sebenarnya bahwa pelanggaran atas azas-azas kemanusiaan adalah pelanggaran pula dari asas-asas ketuhanan. Itulah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang Banyu Biru yang setia kepada sendi-sendi dasar pemerintahan itu. Dengan demikian, ketika matahari mulai menjengukkan wajahnya di keesokan harinya, sibuklah Laskar Banyu Biru mempersiapkan diri. Mereka mempertinggi irama latihan mereka, mempertajam pedang serta tombak mereka. Meskipun senjata-senjata itu bukan mutlak harus dipergunakan, namun terhadap orang yang bernama Lembu Soro dan Sawung Sariti, hal yang demikian itu tak dapat dikesampingkan. Hari itu Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro sendiri memerlukan menyaksikan latihan-latihan yang diselenggarakan tanpa mengenal lelah. Beberapa kali kedua orang sakti itu langsung memberikan nasihat-nasihat serta petunjuk-petunjuk. Bahkan beberapa orang yang cukup kuat langsung mendapat latihan-latihan khusus dari Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro di samping usaha-usaha yang terus-menerus dilakukan oleh Mantingan, Wirasaba, dan pemimpin laskar mereka sendiri. Pada hari ketiga, ketika Maesa Jenar menganggap bahwa waktunya telah masak, dipersiapkannya Laskar Banyu Biru itu. Dan pada suatu pagi yang cerah, didahului oleh pengantar kata dari setiap pimpinan kelompok untuk memperteguh jiwa anak-anak Banyu Biru itu. Menjalarlah sebuah iringan yang seperti ular menelusuri jalan-jalan perbukitan. Di ujung barisan itu berjalanlah Maesa Jenar di samping Aryo Saloka. Kemudian di belakangnya berjalan seenaknya Endang Widuri di samping ayahnya. Perhatiannya sama sekali tidak tersangkut pada perjalanan yang penting ini, tetapi ia lebih senang memperhatikan lembah yang berwarna hijau kekuning-kuningan. Di antara batu-batu padas yang merah tembaga menjorok seakan-akan menghadang perjalanan itu.
Sinar matahari pagi yang dilemparkan ke lembah-lembah itu menari dengan lincahnya, mempermainkan titik-titik embun yang masih tersangkut di ujung-ujung daun. Ketika Aryo Saloka muncul dari balik sebuah bukit kecil, tiba-tiba dadanya berdesir. Tanpa sesadarnya, ia berhenti. Maeso Jenar cepat dapat mengetahui perasaan apakah yang bergolak di dalam dada anak itu. Cepat Maeso Jenar menariknya ke tepi dan memberi isyarat kepada pasukannya untuk berjalan terus. Ketika Endang Widuri lewat beberapa langkah di depan Aryo Saloka, ia menoleh kepadanya dengan heran. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu, sebab kemudian kembali ia tertarik pada dataran yang berkilat-kilat, memantulkan cahaya matahari yang sudah cukup tinggi. "Hai!" teriak gadis kecil itu. "Apakah itu?" Ayahnya tertawa. Dijawabnya, "Seharusnya aku mengajak kau merantau supaya kau tidak menjadi anak yang heran melihat matahari terbit." Endang Widuri sama sekali tidak memperhatikan kata-kata ayahnya. Bahkan kemudian ia berteriak gembira sekali. "Rawa Pening! Bukankah itu Rawa Pening?" "Ada apa dengan Rawa Pening?" tanya ayahnya. "Sejak lama aku ingin melihatnya. Kalau demikian bukankah kita sudah tidak jauh lagi dari rumah Kakang Aryo Saloka?" tanya Widuri pula. Pertanyaan itu terdengar aneh bagi Kebokanegoro. Tetapi sebagai seorang ayah dari seorang gadis yang sedang menjelang mekar, ia hanya menarik nafas. Tetapi kemudian terdengar jawabannya. "Widuri, Banyu Biru masih jauh. Jalan lembah itu akan berkelok-kelok seperti ular yang sedang berenang. Meskipun demikian, kau sudah dapat melihat arahnya dari tempat ini. Itulah Bukit Telamaya." Telamaya dalam pendengaran Endang Widuri merupakan daerah yang sejuk, tentram, dan damai. Tiba-tiba angannya memanjat tinggi ke alam cita. Meskipun ia belum pernah melihat daerah Bukit Telamaya, namun tiba-tiba ia menjadi sedemikian besar keinginan untuk pergi ke daerah itu, sebagai daerah yang menyenangkan. Tanpa sesadarnya pula, kemudian ia menoleh ke arah Aryo Saloka. Anak muda itu ternyata masih berdiri tegak di samping Maeso Jenar, memandang jauh ke arah lambung Bukit Telamaya yang membujur di hadapannya seperti raksasa yang tidur dengan nyenyaknya. Di balik bukit itu membayanglah warna biru kehijauan, disaput oleh awan yang tipis. Gunung Merbabu. Kemudian, Endang Widuri meneruskan perjalanannya dengan penuh angan-angan di kepalanya. Sebagai seorang gadis, ia senang pada keindahan, juga keindahan alam yang terbentang di hadapannya. Lembah, ngarai, jurang-jurang terjal, dan dinding-dinding padas yang menjulang tinggi, ditelusuri oleh jalur-jalur putih, jalan setapak yang selalu dipergunakan oleh orang-orang yang mencari kayu di hutan-hutan. Di sana-sini jalur-jalur itu hilang terputus, ditelan oleh hutan-hutan yang berserakan di lembah itu. Agak jauh di sebelah Rawa Pening, terbentanglah sawah yang luas. Setingkat demi setingkat, pematang-pematang sawah itu seperti memanjat tebing pada sisinya. Tetapi darah itu masih jauh. Aryo Saloka yang berdiri di samping Maeso Jenar merasa betapa hatinya berdebar-debar menyaksikan semuanya itu. Seperti seorang yang akan menjelang kekasih yang telah bertahun-tahun tak bertemu. Sawah, ladang, kampung halaman rumahnya, dan pohon jambu yang lebat berbuah. Semuanya itu seperti hilir mudik di depan matanya. Dan di balik kehijauan lambung Bukit Telamaya itulah tinggal seorang yang paling dicintai, serta dirindukannya, yaitu ibunya. Maeso Jenar ikut merasakan betapa perasaan rindu itu mengusik hati muridnya. Tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sebab ia tahu pula bahwa kata-katanya akan dapat menambah gelora perasaan rindu itu. Untuk beberapa lama, mereka saling berdiam diri. Di samping mereka berjalanlah iringan laskar Banyu Biru. Di pundak merekalah terletak masa depan Bukit Telamaya itu, dan kepada merekalah bukit itu menggantungkan nasibnya. Tiba-tiba Aryo Saloka menjadi semakin terharu ketika ia melihat keserasian yang mengetuk dadanya. Di hadapannya terbentang lembah yang hijau dibatasi oleh lereng Bukit Telamaya. Sedang di sampingnya menjalarlah laskar yang setia.
Betapa kemudian tergambar di dalam otaknya itu, seolah-olah merupakan seekor naga raksasa yang sedang berjuang untuk merebut kembali sebutir telur raksasanya yang teronggok di hadapannya. Aryo Saloka menarik nafas. Bukit Telamaya itu seolah-olah sebuah permata yang berkilau ditimpa cahaya matahari. Sinarnya memancarkan ke segenap penjuru, memerangi seluruh langit dan bumi. Kemudian, teringatlah anak muda itu akan sebuah kisah terjadinya rawa pening. Seekor naga yang rindu kepada ayahnya, sedang ayah itu bersedia untuk menerimanya apabila ular itu sanggup melingkari gunung merbabu. Tetapi sayang, bahwa panjang tubuhnya tidak memungkinkan meskipun hanya kurang sejengkal. Karena itu, ular raksasa itu tidak menyenangkan ayahnya. Dengan serta-merta, lidah ular raksasa itu segera dipotongnya. Maka matilah ular itu. Tetapi jiwa ular itu kemudian berubah menjadi seorang kerdil yang menancapkan lidi di lembah bukit sebelah utara Gunung Merbabu. Tak seorang pun dapat menarik lidi itu. Karena itu kemudian orang kerdil itu sendirilah yang menariknya. Dari lubang bekas lidi itu memancarlah mata air yang semakin lama semakin besar dan besar. Akhirnya terjadilah di lembah itu sebuah rawa pening. Sekarang, Aryo Saloka pun sedang melakukan tugas yang seolah-olah dibebankan oleh ayahnya, melingkari Bukit Telamaya. Pasukannya itulah ibarat tubuh ular yang harus mampu melilit bukit itu. Tetapi, kalau kemudian panjang tubuh itu tidak memungkinkan, ia tidak akan menyambung hanya dengan lidahnya, tetapi dengan janji dan prasetya. Tetapi ia akan menyambung kekurangan itu dengan darahnya, dengan nyawanya. Aryo Saloka terkejut ketika terasa setetes air menyentuh tangannya. Cepat ia mengusap matanya yang sedang mengaca. Untunglah bahwa pada saat itu Maesho Jenar pun agak terpaku juga pada kebesaran alam yang tergelar di hadapannya. Memang demikianlah tabiatnya. Setiap kali ia berhadapan dengan kebesaran alam, setiap kali ia menyebut nama yang maha besar. Kalau ciptaannya saja sedemikian agungnya, betapa agung yang menciptakannya. Ketika Maesho Jenar menoleh kepadanya, Aryo Saloka mencoba untuk tersenyum. Senyum yang diwarnai oleh gelora hatinya. Meskipun demikian, Maesho Jenar melihat juga warna merah yang menyaput mata muridnya. Tetapi ia pura-pura tidak melihatnya, dan malah ia bertanya kepada anak muda itu dengan pertanyaan yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan Banyu Biru, sambil menengadahkan mukanya. "Arya, udara cerah, sebentar lagi matahari akan sampai di atas kepala kita. Mudah-mudahan kita dapat beristirahat sebentar di hutan di depan kita." Aryo Saloka mengangguk. Dengan terbata-bata ia menjawab, "Ya paman, hutan itu sudah tidak begitu jauh. Kita perlu beristirahat sebentar Arya. Kemudian kita meneruskan perjalanan. Kita akan bermalam satu malam sebelum esok paginya kita sampai ke hadapan Bukit Telamaya itu." "Tidakkah hari ini kita lanjutkan perjalanan paman?" tanya Aryo Saloka sekenanya. "Tidak perlu," jawab Maesho Jenar, "sebab menurut pertimbanganku, sebelum kita memasuki daerah itu biarlah 2-3 orang mendahului menyaksikan keadaan. Sebab apabila terpaksa terjadi perselisihan, maka kita dapat mengetahui siapakah yang berada di pihak kita dan siapakah yang berbeda pendapat dengan kita. Dengan demikian kita akan mendapat gambaran yang tegas apakah yang perlu kita lakukan." Aryo Saloka yang telah dapat menguasai perasaannya sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata pertimbangan gurunya itu adalah benar-benar merupakan suatu tindakan yang berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Karena itu ia menjawab, "Agaknya demikianlah yang seharusnya paman." Sekali lagi Maesho Jenar melemparkan pandangannya ke Bukit Telamaya yang melintang di hadapannya. Lembah, ngarai, serta jurang-jurang yang terjal. Sekali lagi, ia memandang cahaya matahari yang terpantul dari wajah rawa pening. Maka kemudian katanya, "Marilah Arya, ujung pasukanmu telah berjalan agak jauh mendahulu kita." Arya tersadar dari perasaan rindu, haru serta gambaran-gambaran masa datang. Ketika ia menoleh ke belakang, dilihatnya laskarnya yang berjalan berjajar dua di jalan sempit itu telah hampir sampai ke pangkalnya. Di belakang pasukan itu, dilihatnya Mantingan dan Wirasaba berjalan beriringan dengan Bantaran dan Penjawi.
Melihat Aryo Saloka dan Maiso Jenar yang seolah-olah sengaja menyaksikan seluruh isi laskarnya, Mantingan tersenyum. Kemudian, setelah sampai di hadapan anak muda itu, ia berkata, "Adakah yang kurang dalam barisan ini?" Sambil berjalan di samping mereka itu, Arya menjawab, "Tidak, Paman. Namun demikian aku mengharap bahwa barisan kita menjadi semakin lengkap. Apabila kita besok mulai memasuki Banyu Biru, aku harap bahwa di samping sang saka gula kelapa, berkibar pula panji-panji di Rada Sakti, sebagai lambang kebesaran tanah perdikan Banyu Biru, di dalam pelukan persatuan dan kesatuan Demak." Mantingan dan Wirasaba mengangguk-anggukkan kepalanya, apalagi Bantaran dan Penjawi. Sehingga terdengarlah Penjawi menjawab, "Hebat, kita pasang pula umbul-umbul dan tanda-tanda kebesaran lainnya. Bukankah dengan demikian pasukan kita akan bertambah megah?" "Demikianlah hendaknya," jawab Aryo Saloka. "Asal hati kita bertambah megah dan besar." Maiso Jenar kagum akan kecepatan berpikir Arya. Dengan demikian ia benar-benar seperti menanti laskarnya berjalan dahulu untuk berbicara dengan Mantingan. Hilanglah kesan keharuan dari wajahnya, hilanglah sikap kekanak-kanakannya yang rindu pada orang tua, yang kemudian menjadi sikap seorang putra kepala daerah perdikan yang rindu pada kebesaran tanah perdikannya. Kemudian untuk beberapa lama, pasukan itu berjalan dalam keheningan. Tak seorang pun yang mengucapkan kata-kata, namun di dalam dada masing-masing bergeloralah berbagai macam persoalan yang hilir mudik, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi silih berganti. Wajah-wajah mereka kadang-kadang tampak cerah seperti cerahnya matahari, kadang-kadang menjadi suram oleh kenyataan yang mereka hadapi, bahwa mereka harus melampaui banyak persoalan untuk kembali ke kampung halaman mereka sendiri, bahwa mereka merasa seolah-olah mereka adalah orang buruan yang dikejar-kejar dan terasing karena mereka adalah perampok-perampok dan penjahat-penjahat, bahwa mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang tak tahu diri dan membuat kadang-kadang di luar peri kemanusiaan. Hanya karena itu, ia berkata, "Aku tetap setia kepada Banyu Biru." Apakah salah mereka dengan kesetiaannya itu? Kesetiaan yang dilandasi oleh kesadaran bahwa dalam keadaan yang demikian ini, hanya pemerintahan yang berlandaskan kebenaran dan keadilanlah yang akan dapat menjamin ketentraman Banyu Biru. Bahkan pulihnya hubungan yang wajar antara Banyu Biru dan Pamingit, di antara segala sesuatu dapat dikembalikan kepada tempatnya yang sebenarnya. Sebab menurut keyakinan mereka, hanya dengan cara-cara demikian, Banyu Biru akan dapat berkembang atas perkenaan yang maha kuasa, serta kesejahteraan lahir dan batin. Akan bergemalah kembali kesibukan serta keriuhan para penjual dan pembeli di pasar-pasar, serta akan berkembanglah kembali usaha-usaha pendidikan sebagai taburan benih buat masa depan. Hanya dari benih-benih yang baik serta pemeliharaan yang baiklah akan dapat tumbuh bibit-bibit serta pohon-pohon yang baik pula. Bersambung ke halaman 1051.